Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tuftahu lana biha babur ridha wat taysir wa tughlaqu 'anna biha babus syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira ya ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap dewan guru, para ustadz-ustadzah, karyawan, dan juga segenap wali murid dan juga anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita semuanya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tiada henti. Ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan nikmat-nikmat yang lain yang tak terhingga. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa sekalian dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada hari ini kita ketemu lagi di agenda kaidah yang kebetulan kita masuk di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu berbahagialah kita, bersyukurlah kita semuanya sebagai umatnya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bahagianya kita ketika lahirnya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berdampak dan berakibat yang sangat baik sekali terhadap kehidupan kita. Man 'azzama maulidi wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang mengagung-agungkan hari kelahiranku, maka niscaya akan diberikan syafaat dan wajib baginya syafaat dariku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu usikum wa iyya ya nafsi bitaqwallah, dan juga anak-anakku semuanya, mumpung kita masuk di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, kita rayakan kelahiran beliau. Kita merasa bangga, merasa senang karena dengan kehadiran beliau berarti ada jaminan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ketika Rasulullah dihadirkan, maka azab-azabnya Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangankan kita yang orang mukmin, paman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingkar, yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab itu sudah disabda sama Allah Subhanahu wa taala, sudah dinas di Al-Qur'an. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka. Abu Lahab itu celaka dan masuk neraka. Sudah dinas di Al-Quran, Abu Lahab itu saking bencinya, saking kufurnya, bahkan memusuhi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau hidup. Masuk neraka itu Abu Lahab. Tapi Abu Lahab, wahai anak-anakku semuanya, Abu Lahab ketika hari Senin, Abu Lahab mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak disiksa setiap hari Senin. Dan ketika ditanya apa yang menyebabkan Abu Lahab
tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia sebagai paman Nabi saat tahu dan dikabari oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab, memberitahu kepada Abu Lahab, "Wahai tuanku Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir. Keponakanmu, anak dari Siti Aminah, sudah lahir." Abu Lahab sangat senang sekali. Ya, Abu Lahab sangat senang sekali karena keponakannya lahir, apalagi laki-laki. Sangat senang sekali. Akhirnya gara-gara Suwaibah mengabari itu, Suwaibah dimerdekakan. Karena menghormat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu saat masih Rasulullah baru lahir, gak tahu Rasulullah ini akan membawa agama yang baru, yaitu agama Islam dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimusuhi oleh Abu Lahab. Dulu saat lahir Rasulullah sangat digandrungi oleh Abu Lahab karena ini adalah keponakan laki-laki Abu Lahab. Sehingga Suwaibah dimerdekakan, kemudian dirayakanlah hari kelahiran yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara itu Abu Lahab setiap hari Senin tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kafir. Sementara kita itu adalah umatnya beliau. Orang mukmin, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari ayo kita rayakan. Ayo kita meriahkan di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan kegembiraan, dengan kesenangan, sukacita kita. Ya. Maka di sana sini ada Maulid Diba, ya. Ada pujian-pujian, sholawat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo dilakukan itu, wahai anak-anakku semuanya. Hormat kita, takzim kita untuk yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mendapatkan cinta yang mulia baginda Rasulullah, Allah pasti akan mencintai kita. Kalau Allah dan Rasulullah sudah mencintai kita, seluruh alam ini, seluruh makhluknya Allah akan cinta kepada kita. Termasuk surga. Surga itu makhluknya Allah. Insya Allah surga itu juga akan cinta kepada kita karena yang mulia cinta kepada kita. Allah cinta kepada kita, termasuk makhluknya yaitu surga akan mencintai kita dan berharap-harap kita nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dan anak-anakku semuanya, tapi kecintaan kita ditegaskan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Ini yang paling penting. Caranya selain merayakan tadi, perbanyak sholawat, ya. Ada lagi cara. Beliau mengatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Dalam hadis beliau menyebutkan, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka sejatinya dia adalah mencintaiku. Dan orang yang mencintaiku akan berada di dalam surga bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa saja sunnah-sunnahnya Rasulullah yang kita hidupkan? Banyak. Di SD Irada ini sudah kita ajarkan. Ada sholat duha. Beliau tidak meninggalkan sholat duha sampai beliau wafat. Ada sholat malam. Beliau tidak meninggalkan sholat malam, sholat tahajud sampai beliau wafat. Kita ajarkan semuanya kepada anak-anakku semuanya. Kita ajarkan sedekah setiap hari Jumat. Itu adalah kebiasaan dan sunnahnya yang mulia baginda Rasulullah. Jaga sholat jamaah, sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah. Hormat, berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah sunnah-sunnahnya yang mulia baginda Rasulullah. Maka hidupkan sunnah-sunnah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, maka akan disebut sama Rasulullah, dialah orang yang mencintaiku karena dia menghidup-hidupkan sunnahku. Dan orang yang mencintaiku akan berada di surga bersamaku. Demikian para pemirsa sekalian dan juga anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan.
kaidah yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, bagi keluarga kalian semuanya. Dan semoga kita menjadi umatnya yang mulia baginda Rasulullah, yang dicintai oleh yang mulia baginda Rasulullah, dengan menghidup-hidupkan sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan perbanyak baca sholawat agar kita juga dicintai sama yang mulia baginda Rasulullah dan dicintai oleh Allah. Kalau kita dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah, kita akan dicintai oleh makhluk-makhluknya Allah yang ada di dunia dan di akhirat, termasuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.